Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja teman-temannya, di akhir zaman ini orang-orang berbicara sembarangan tentang Rasulullah SAW. Demi hanya mencari pamor, ya agar videonya tersebut viral, mereka sering bicara sembarangan tentang Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan, katanya Rasulullah SAW sering tawaf di Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Ada lagi yang mengatakan teman-temannya, katanya Rasulullah SAW sering hadir ke majelisnya dan mencium lututnya. Na'udzubillah, sama na'udzubillah teman-temannya. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah. Katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Dan tanpa disadari teman-temannya, hal seperti ini atau ucapan seperti ini adalah suatu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Mereka berbicara mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya maklumlah teman-temannya, namanya di akhir zaman. Hanya orang yang ingin tenar dan viral, akhirnya mereka sembarangan berbicara tentang Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah Nabi kita yang patut kita hormati, patut kita sanjung, patut kita muliakan. Sudah selayaknya teman-temannya kita menjaga lisan kita, apalagi tentang Rasulullah SAW. Dan mirisnya teman-temannya, ini saya mendapatkan sebuah video dari seorang bapak yang berani berceramah di depan umum yang mengatakan, katanya Rasulullah SAW itu awalnya memang lahir di Arab Saudi. Namun Rasulullah SAW katanya itu 7 tahun di IKN. Jadi IKN yang dimaksud ini teman-temannya, IKN yang sekarang ini proses pembangunan, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya lagi teman-temannya. Nah itu Rasulullah SAW katanya itu ada di IKN selama 7 tahun, lalu di Jepara selama 7 tahun juga kalau nggak salah. Dan akhirnya Rasulullah SAW ikut berdagang bersama Siti Khadijah itu di Jepara. Namun yang membuat saya ketawa di dalam video ini teman-temannya, itu katanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah itu tonggomu katanya, atau tetanggamu. Pokoknya aneh lah teman-teman ya. Coba mari kita simak videonya langsung. Nabi Muhammad itu lahir di Arab itu Yoswa 16. Nabi Muhammad itu lahir di Arab Yoswa 16. Jadi di kandungan itu 16 tahun. Mumet weh. Dia masa kecilnya di IKN. Masa kecilnya di IKN katanya teman-teman. Jadi mungkin gabung dengan Bapak Jokowi kali ya. IKN 7 tahun, kemudian di Jepara, umur 16, dia ikut berdagang. Logikanya begini, yang menjadi istrinya itu Siti Khadijah. Wong Arab itu nek wedok, itu nggak mungkin bisa bisnis. Wong wedok nggak mungkin iso perang. Wong wedok di Arab saat zaman Nabi itu dipateni, nek duwe anak wedok lahir kepindu kok wedok harus dibunuh salah satu, kan gitu. Nah, wong wedok karena nggak bisa keluar. Tapi kenapa Siti Khadijah menjadi pedagang hebat, menjadi konglomerat dan melakukan konglomerasi di kehidupan saat itu? Kenapa? Mergo Siti Khadijah duduk wong Arab. Bismillah teman-temannya, bapak ini ngawurnya katanya Khadijah radhiyallahu anha itu bukan orang Arab. Padahal sudah jelas ya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu lahir di Arab, ayahnya itu seorang Nasrani. Namun Nasrani yang bertauhid teman-teman ya, yang mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Di tonggomu ikut pedagang sampah,
Sidik-sidik buka sejarah ya. Tapi nek win nakoki bukune enek, aku sing mumet gak enek. Itu dari guru. Kalau ada yang nanya katanya bukunya ada nggak? Bapak ini menjawab katanya nggak ada. Ini dari guru. Ini pendapat dari gurunya katanya teman-teman ya. Dari guru gitu. Saat itu bapak dewa sing buka kowe. Nek buka pripun bapak buku. Dari awal mendengar cerita Bapak itu tadi teman-temannya sudah sangat tidak meyakinkan. Apalagi saat ditanya tadi tentang sumber cerita tersebut, Bapak itu menjawab itu tidak ada. Cerita itu hanya didengar dari gurunya. Jadi tidak ada terdengar teman-temannya itu keluar dari lisan Rasulullah SAW atau atsar para sahabat atau cerita-cerita dari ulama tabi'in, nggak ada sama sekali. Bapak itu tadi hanya mengungkapkan itu cerita dari guru-gurunya dulu. Dan memang teman-temannya awal mula sumber cerita-cerita khurafat ini atau cerita-cerita dongeng memang itu kebanyakan dari guru-guru mereka. Dari guru-guru mereka lah dongeng-dongeng tersebut didapatkan. Ya karena memang tidak ada sumbernya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Habib tadi yang katanya Rasulullah SAW itu pernah tawaf di Surabaya. Itu juga dari guru-gurunya katanya. Coba teman-teman teliti di hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa pernah mendengar nih di hadis-hadis doib sajalah atau di hadis palsu Rasulullah SAW itu pernah hadir ke Indonesia? Pernah enggak? Setahu saya belum ada teman-temannya hadis tersebut. Dan apabila kita membaca sedikit sejarah nih, dari mana awal mulanya Islam masuk ke Indonesia? Dari mana coba? Ya dari Arab Saudi. Itu dari pedagang-pedagang yang datang dari Arab Saudi. Makanya alhamdulillah teman-temannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati agama Islam, kita dilahirkan dari keluarga Islam. Itu dari mana? Kalau bukan dari saudara-saudara kita di Arab Saudi sana yang membawa Islam ke Indonesia ini. Di Indonesia ini kan awal mulanya agama Hindu. Mayoritas kita itu agama Hindu. Pedagang-pedagang dari Arab Saudi datang ke Indonesia menyampaikan Islam dan banyak yang tertarik. Dan sampai sekarang agama Islam itu melekat di dalam diri kita. Jadi sangat disayangkan teman-temannya apabila kita mendengar dari lisan-lisan saudara kita atau dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, mereka menghujat ulama-ulama dari Arab Saudi. Padahal teman-temannya tempat mereka belajar atau guru-guru mereka itu sumbernya dari mana? Kitab-kitab mereka itu dari mana? Kan agama Islam ini teman-temannya bersumber dari kota Makkah dan Madinah nih. Jadi kok bisa gitu loh? Ada yang menghujat Arab Saudi dengan sebutan negeri Wahabi. Nah, terus kitab-kitab yang mereka bawa itu kitab dari mana coba? Kalau bukan, itu kitab dari ulama-ulama Arab Saudi tersebut. Tidak mungkin lah ilmu itu langsung didapat dari langit. Atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ke Indonesia ini. Tidak mungkin kan? Semuanya ilmu itu bersumber dari kota Mekah dan Madinah. Tapi mirisnya sekarang ini teman-temannya, banyak ustadz-ustadz yang mencela Arab Saudi. Katanya negeri Arab Saudi, negeri Wahabi. Na'udzubillah teman-temannya. Apalagi sekarang ini ustadz-ustadz yang katanya belajar di Mesir. Mereka nggak sadar awal mula Mesir itu sampainya Islam itu dari mana? Ya dari Arab Saudi. Namun sangat disayangkan mereka malah mencela ulama-ulama dari Arab Saudi. Seperti video yang lagi viral ini teman-teman ya, yaitu Bapak Nuruddin nih yang belajar filsafat di kota Mesir itu mencela Ibnu Taimiyah. Dikarenakan Ibnu Taimiyah itu ulama berasal dari Arab Saudi. Dan mirisnya di Indonesia yang katanya yang bermazhab Syafi'i, yang mereka belajar mengambil fikih dari Imam Syafi'i, terus Imam Syafi'i tersebut dapat ilmunya dari mana? Ya dari Arab Saudi lah. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih introspeksi lagi. Harusnya seorang muslim yang cerdas, kalau memang dia benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, pasti mereka akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bukan ajaran yang kebanyakan sekarang ini hanya berdasarkan dongeng, perkataan-perkataan dari guru-guru mereka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.